Tribuners, selamat datang di Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Hari ini seperti biasa, Joy udah ditemani dengan Miss Ferawati Chandra BBA SE, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau adalah seorang edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan hypnotherapist. Halo Miss Vera, apa kabar? Hai Jo, hai Tribuners, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Miss masih ingat nggak tema minggu lalu kita bahas apa? Masih dong, gimana teman-teman? Masih ingat nggak? Kalau ingat dapat apa nih teman-teman? Kalau ingat kita dapat kata Miss Vera. Dapat voucher ya? Dapat voucher, voucher berenang. Ya, minggu lalu kita udah membahas tentang grooming ya. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik juga, Miss. Ya, cukup banyak nih dikomentari oleh netizen masuk ke Tribun. DM pribadi Joy. Karena Joy buat kayak kolom pertanyaan gitu, pilih temanya yang mana gitu kan. Nah, ini adalah starting menjadi orang tua, tahap memulai menjadi orang tua. Nah, tapi menariknya Miss, Joy mau temanya ini bukan untuk orang yang bukan untuk yang udah punya anak, tapi lebih ke mungkin pasangan yang mature atau yang pasutri baru yang belum punya anak. Karena kita bakalan punya tahap lagi minggu depan, mungkin bisa ya Miss? Boleh. Untuk udah menjadi orang tuanya. Gampang Joy, asal bayarannya lancar. Asal bayarannya lancar ya, Tribuners. Oke, jadi bercanda ya, ini serius banget nih. Tiba-tiba serius ya. Ya, seperti biasa kita nggak cuman bahas tentang teori-teori yang buat capek, tapi kita bakalan bahas santai ya mengenai tema ini. Gimana menurut Miss, relate? Relate banget. Jadi di kehidupan sehari-hari Miss, di aktivitas Miss sebagai seorang pendidik, kami juga menemukan banyak sekali mama-mama muda nih, kita nggak tahu apa yang mesti kita persiapkan. Iya, itulah topik pertanyaan kita. Dan Joy, sangat banyak berseliweran di internet. Kayaknya itu kalau jadi orang tua itu kok berat banget ya. Iya. Jadi kita jadi takut. Satu sisi pengen jadi orang tua, tapi satu sisi yang lain, aduh, bisa nggak ya? Apa sih yang mesti kita persiapkan? Gitu. Nah Joy, Miss akan share dengan satu quote dulu ya. Setiap orang itu bisa menjadi orang tua, tapi tidak semua orang tua bisa menjadi papa dan mama yang baik. Wow, lebih kompleks lagi. Kalau ada seorang bayi lahir, otomatis kita jadi orang tua. Udah pasti dong. Iya. Berarti itu status. Iya, status. Bener ya. Tapi untuk menjadi papa dan mama itu peran. Banyak anak-anak yang punya orang tua, tapi orang tuanya nggak pernah hadir dalam hidupnya. Miss Joy, aku kan ibu rumah tangga, aku setiap hari lo ada di rumah. Berarti aku ada dong untuk anakku. Belum tentu. Kadang-kadang kita tambah sadar, kita sambil nyuci piring, ngerti kan? Kita ada di sana tapi nggak benar-benar hadir gitu. Jadi anak jadi merasa mereka merasa nggak deket jadinya gitu. Jadi nyambi-nyambi. Nah kita aja nih Joy, suka kan nyambi-nyambiin? Nggak suka dong. Tapi mulai sekarang ya, Tribuners jangan suka nyambi-nyambi gitu. Apalagi ketika anak udah ready untuk ngobrol. Iya. Oke? Ayo, apa nih pertanyaan dari Joy? Pertanyaan dari Joy itu ini sih Miss. Menurut Miss itu apa sih yang paling penting disiapkan sebagai bekal pertama untuk menjadi orang tua? Mentalkah, komunikasi, atau bahkan nilai hidup? Sebenarnya banyak, tapi yang paling simple dia paling berarti ya, maksudnya paling bermakna adalah komunikasikan kepada pasangan kita. Pasangan masing-masing ya, maksudnya gitu. Jangan pasangan Miss kan? Ya, komunikasikan bahwa punya anak ini apakah adalah tujuan kita bersama. Itu dulu. Oke? Ada beberapa pasangan memang salah satu tujuan menikahnya adalah punya anak, keturunan. Oke? Tapi nggak semua. Ada juga beberapa orang yang, Miss aku hanya pengen punya temen hidup doang. Itu sah nggak? Sah-sah aja. Boleh-boleh aja kalau sudah dikomunikasikan dari awal. Sehingga ekspektasinya itu nggak tumpang tindih, Joy. Oke? Tapi ketika kita memutuskan, apa yang kita pakai untuk memutuskan untuk kita sama-sama yuk punya anak gitu lah. Apa yang kita pakai? Itu pertama adalah kesiapan kita. Karena ketika kita punya anak, otomatis statusnya berubah.
Sebentar ya Joy ya, Miss runtun dulu. Awalnya kita pacaran ya, Tribuners. Setelah pacaran, of course, dari yang dulunya kita single, yang kita ngurusin makeup sendiri aja, perut sendiri aja, top up game sendiri aja, gitu. Geliring. Jadi akhirnya kita sharing ya malam minggu kita dengan siapa, kita sharing impian kita bersama pacar kita kan awalnya gitu kan, akhirnya kita membentuk satu keluarga. Pada saat belum punya menikah tapi belum punya anak itu berbeda. Setiap stage itu berbeda Joy. Bukan hanya ketika kita punya anak berbeda. Setiap stage dalam hidup kita itu selalu berbeda. Ketika kita SD 1 dan kita naik kelas jadi SD 3, itu berbeda nggak? Berbeda. Ketika SD 3 kita naik ke SD 6 berbeda nggak? Berbeda. Sama aja dengan tahapan hidup hubungan ini gitu. Ketika kita pacaran itu berbeda. Pacaran kenal aja berbeda, pacaran yang serius berbeda. Ketika memutuskan menikah itu juga berbeda. Komunikasikan berbeda. Karena itu bukan hanya saya dan dia, itu sudah berbeda, oke? Dan ketika memutuskan untuk punya anak, pastikan kita sudah sedia hati bahwa kita akan memprioritaskan untuk beberapa tahun ke depan kita akan memprioritaskan seorang yang lain lagi, yang akan kita prioritaskan kebutuhannya, ya kan? Makanannya, popoknya dan semuanya. Jadi nggak bisa lagi, gara-gara kamu ya nak, mama nggak bisa beli makeup. Itu nggak bisa seperti gitu. Yang ada sekarang kan, banyak di antara kita nggak ready tiba-tiba, oh ada seseorang yang harus kita jaga bener-bener nih. Karena ada seorang manusia yang akhirnya bergantung pada kita. Nah itu dulu Joy. Oke, kita pertama kali ada kesiapan kita dulu. Kita ready nggak? Kita berdua ready nggak? Karena itu anaknya siapa? Anaknya kita berdua. Again, berdua ya guys, berdua. Nggak sendiri ya, nggak sendiri ya, membelah diri. Ada anak. Karena seorang anak akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari mamanya, dan dia juga akan mendapatkan nilai kehidupan yang berbeda dari papanya. Dari papanya dia akan belajar tentang tanggung jawab, pantang menyerah, kan seperti itu kan? Iya. Oke, dari mamanya dia akan belajar kasih sayang, lemah lembut. Oke, jadi kesiapan kita dulu, baru ke berikutnya. Kalau kita tidak siap, boleh dibicarakan dan meredikan diri sendiri. Oke, itu dulu ya Joy, itu dulu ya guys. Oke. Terus udah di tahap itu Miss, udah selesai. Sama-sama nih kita pengen punya anak, udah kita diskusikan, deal. Diskusikan sama pasangan kita. Terus apakah kita memberikan pengajaran kepada anak ini, stepnya dari mana juga? 5 tahun ke depan, 5 tahun awal kan berbeda. Biasanya tuh per 5 tahun ya teman-teman. Per 5 tahun ya Tribuners. Nah 5 tahun ini kita break dulu. Kita jangan, maksudnya kalau kita mikirin, oh ya kita harus siapkan sampai dia 20 tahun. Boleh, tapi itu kita akan merasa sangat terbebani. Karena prioritas 5 tahun tumbuh kembang manusia itu akan berbeda setelah 5 tahun, nanti 10 tahun juga berbeda, nanti 15 tahun juga berbeda. Kan kebutuhannya beda-beda. Dari 5 tahun ini, misalkan break dulu nih. Tahun pertama, anak itu paling penting apanya dulu? Oke? Jadi kita nih teman-teman, halo yang mana nih? Yang fokus pada imunisasinya aja nih. Aku nanti bakal pakai merek Pampers apa nih? Susu formula apa nih? Itu sebenarnya perlu dibicarakan dulu, perlu mengantisipasi dulu di tahun pertama. Ini kalau 5 tahun kan kita break lagi ya Joy ya. Tahun pertama kita ngomong dulu, kita bener-bener ready nggak? Misalnya gini, kita boleh bahas sama dengan pasangan kita, anak ini boleh nggak kalau saya nggak memberikan ASI? Keputusan bersama. Tapi kalau misalnya kita memutuskan nih, oh iya ya kita mau berikan ASI nih, tapi at the end of the day, oh nggak bisa, belum mencukupi kuotanya, baru kita ada pilihan kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, 1 tahun pertama itu biasanya yang kita lihat itu memang kebutuhannya, tapi jangan salah, 3 tahun pertama manusia semenjak dari kandungan, berarti masih janin ya guys, kebutuhan emosi anak itu sudah terbentuk.
kebutuhannya satu dan paling besar adalah rasa aman. Rasa aman. Oke. Nah, setelah anak ini punya rasa aman, dia bener nggak akan rewel-rewel banget. Sumpah deh. Start itu dari mana? Bahkan dari saat dia berada di kandungan mama. Jadi sebenarnya yang pertama harus punya rasa aman siapa? Diri sendiri. Mamanya, bener, mamanya. Kalau mamanya safe, dia bisa memberikan stimulasi itu kepada anaknya. Yes. Kalau secara ilmiah ketika kita merasa nyaman, kita aja nih sekarang kita duduk nyaman, aman, detak jantung kita akan stabil, teratur. Ngeri kan? Apalagi kalau kita lagi hamil gede nih Joy, itu kan hormon-hormon lagi beda-beda banget ya. Udah lagi puncak-puncaknya, wah chaos banget gitu kan. Nah, kalau mamanya itu tidak ditenangin, oke, itu biasanya akan gak nyaman banget. Oke. Nah, orang yang pertama kali yang dianggap dia perlu banget sama itu siapa? Perlu banget apa, Miss? Misalnya nih, orang yang pertama kali yang diharapkan untuk menenangi dirinya ini. Kalau aku adalah mama lagi hamil nih, aku lagi suaminya. Betul. Iya, pasangan ya. Pasangan. Oke, karena ketika kita di luar Joy, banyak kita buka aja Instagram misalnya kadang-kadang, kenapa ya aku nggak bulat seperti ini? Kita udah mulai membandingkan, mulai merasa nggak nyaman dengan diri sendiri. Nah, orang pertama kali yang kita kepengen banget untuk menenangi diri kita adalah pasangan kita. Nah, itulah peran ayah pada saat itu. Itu sudah hadir di saat itu, walaupun si bayi belum keluar. Itulah perasaan aman pertama yang bisa diberikan adalah dukungan dari suami kepada istri, kepada anaknya juga. Oke. Nah, pada saat itu ketika sudah itu diberikan emosinya barusan kita lihat, oke, checklistnya apa pertama? Sandang, pangan, papan, standar lah ya. Standar lah ya. Nah, setelah itu kalau di stimulasi di tahun pertama itu biasanya stimulasi motorik halus, motorik kasar itu juga ada. Oke, tapi nanti untuk tumbuh kembang anak kita bisa bahas di episode yang spesifik, teman-teman. Oke, karena nanti kita 1 tahun pertama itu ada banyak stimulasi yang kita wajib checklist nih. Karena suka nggak suka, yang paling basic yang kita perlu kasih anak ini kemampuan yang perlu ada, yang paling basic itu adalah kemampuan komunikasi. Oke, baru kedua berbahasa. Komunikasi dan bahasa itu beda loh Joy. Oke, teman-teman. Komunikasi gini. Anak-anak tuh nangis, itu komunikasi nggak? Komunikasi ya. Dia lagi berusaha untuk ngomong. Dengan cara nangis. Itulah bahasanya. Bahasa bayi. Oke, itu komunikasi. Tapi kalau kemampuan berbahasa ini, kita berbicara. Yang alfabet lah, kalau ngerti kan? Paham. Itu kemampuan berbahasa. Berbeda. Nah, kemampuan komunikasi itu checklist tentang pertama. Oke. Karena kalau anak atau si bayi ini kemampuan komunikasinya kurang, akan menghambat yang lainnya. Tapi nggak apa-apa Joy, ya khususnya itu nanti kita bahas ke next episode, supaya kita fokus dulu di mama-mama ini ya, mama dan papa. Jadi mama papa pastikan kita sudah ready untuk punya seseorang yang bakal kita prioritaskan at least 10 tahun pertama. 10 tahun pertama loh? At least. Udah, karena dia bener-bener butuh banget kita di 10 tahun pertamanya. Itu tuh ya Tribuners, punya anak itu bukan hanya serta-merta 9 bulan lahir ke dunia. Nah, terus kasih makan, selesai. Enggak. At least kita perlu hadir, karena setiap tahapan mereka akan punya pemahaman yang beda, secara mental mereka berbeda. Misalnya nih ya, gampang aja, ketika kita ngomong sama anak usia 5 tahun, dengan ketika anak kita sudah 17 tahun, berbeda kan? Tapi kita wajib hadir nggak untuk mereka? Wajib kan gitu. Karena mereka akan belajar hal-hal yang beda. Dan kita waktu komunikasi dengan mereka juga berbeda. Betul. Jadi minimal pertama adalah 10 tahun pertama. Kalau 10 tahun pertama ini lu bagus, hubungan kita bagus, hubungan kita dengan anak bagus, itu akan sangat nyaman untuk kedepannya. Oke, Miss. Nah, berdasarkan pengalaman Miss ya, apa sih kesalahan yang paling umum terjadi untuk orang tua baru? Apakah mungkin
dia karena terlalu takut, terlalu membandingkan, atau terlalu percaya sama omongan orang? Apa nih, Miss? Kesalahan yang paling umum dan paling banyak mana nih? Karena nggak punya guideline, coy. Jadi biasanya kita akan mengcopy paste generasi yang sebelumnya, cara mama kita, papa kita dalam mengasuh anak, dan kita copy paste untuk anak kita. Itu nggak Ayo, boleh. iya bener nggak bener? Karena nggak ada guideline-nya. Terus karena kita nggak ada guideline, kita nggak tahu mau jadi orang tua itu yang seperti apa. Akhirnya kita role model kan. Oh, mama aku seperti ini kok. Dulu aja mama berangkat ke sekolah aja mama nggak pakai sepatu tahu. Ada kayak gitu, ada relate. Ayo jalan. Nyebrang sungai, jalan 5 kilometer. Nah, kita berharap anak kita ngerti dan kita expect dia bakal bisa relate. Nggak bakal. And then we start to frustasi. Kita merasa, anak inilah bla bla bla. Padahal itu sudah tidak relate dengan zamannya. Nggak usah jauh-jauh deh. Masanya saya itu masih ada masa mesin tik. Oke. Kalau ketikan salah itu ulang atau cobel ya. Maksudnya kita butuh tip X. Yeah. Jadi kita sangat hati-hati sekali dalam mengetik. Oke. Masa sekarang edit berapa kali, cuy? Bisa kan? Iya. Nah, salah. terus kalau misalnya kita ngomong sama anak gitu kan, kamu yang ngetiknya salah-salah, nanti cobel, nanti jelek, bla bla bla. Dia relate nggak? Enggak lah, nggak nyambung pikirnya. Enggak nyambung kan? Dulu gampang aja deh teman-teman. Siapa nih yang masih masa kaset yang diputar? Oh, masih yang dimasukkan ke tape ya? Tape. Dan kita kalau beli satu kaset cuma bisa dengar 19 lagu. Itu maksimal ya? Nah, itu masih ya kayaknya bener kan? Ada set A dan set B, bener ya gitu kan. Nah, sekarang di satu hal yang kecil di flash disk aja kita bisa dengar ratusan bahkan ribuan lagu. Bener kan? Jadi ketika kita marahin anak kita ke atas kesalahan yang dia nggak bisa relate, ya nggak bisa gitu. Seyogianya kita wajib belajar. Kita perlu relate dengan dunia mereka zaman sekarang. Jadi kesalahan paling umum adalah kita memodeling, cara pola asuh generasi lampau dan kita copy paste langsung. Tapi saya setuju bahwa nilai-nilai kehidupan, misalnya nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai pekerja keras, kejujuran, itu wajib kita junjung tinggi. Itu tetap. Nilai-nilai value kehidupan itu tetap saya setuju kita ambil. Tapi caranya harus berbeda. Karena kalau tidak anak kita nggak akan relate. Kira-kira seperti gitu. Karena sia-sia nggak sih, Miss, ketika kita memberitahu nih ya, udahlah kita emosi, mungkin juga memilih pemilihan kata yang nggak tepat. Kalau ini anak nggak ngerti, sama aja membal, dia pun jadi, kita nggak bisa memberikan rasa aman itu terhadap anak. Dan akhirnya mereka bakal apa? Membangkang, memberontak. Dan paling gampang mereka apa? Sporing, lari dari rumah, bye. Sporing. Ya kan zaman dulu lo bilang sporing ya, bener ya sih, aduh. Di sini aku merasa tua. ya kan? Sporing ya. Bener kan? Nah, jadi ya sama aja sebenarnya zaman dulu dengan zaman sekarang, tapi budaya pasti berbeda dan cara kita menyampaikannya berbeda. Harus ada upgrade-an. Oke, guys? Oke, teman-teman? Ibaratnya software ya harus di-update. Handphone aja kita baru terus kok. Masa yang ilmu seperti ini enggak diperbaharui. Nah, terus Miss, udah Miss kasih tahu ya tentang seperti hal-hal tadi. Terus gimana membangun hubungan yang baik terhadap anak? Supaya anak ini mau cerita kepada kita, terbuka kepada kita orang tuanya. Komunikasi itu biasanya, Joy, dibangun dari kecil. Dari kecil? Kalau hubungan dari kecil itu kurang bisa terbuka dan terlalu banyak judgement, PR-nya akan sangat banyak ketika remaja. Sangat banyak. Kalau boleh nih ya guys, kalau boleh dari kecil kita bangun komunikasi yang terbuka dari kecil. Jadi PR kita nanti remaja, ketika anak remaja itu nggak banyak banget. Anak-anak remaja itu biasa tahapannya membangkang. Kita dulu juga ada juga loh. Kayak gitu. Ada. Beda generasi aja, beda caranya, tapi tetap ada. Tapi kalau kita dari kecil sudah dekat, kita akan lebih gampang
Kalau dia dari kecil aja udah dia nggak mau dengar atau kita udah, kan ada beberapa anak kan tipenya dia diabaikan. Mama anggap kamu sudah tahu, tapi dia merasa sendiri. Ketika remaja dia akan ngomong nggak sama si mama ini? Nggak akan. Tapi ini pertanyaannya bisa baik lagi nggak? Kalau dia masih remaja, masih ada harapan. Tapi akan sangat capek, itu akan punya checklist yang banyak gitu. Bisa nggak? Bisa. Sebagai hipnoterapi saya banyak ya punya klien-klien remaja yang komunikasinya itu quote-unquote-nya sudah rusak dengan mama gitu, ada orang tua. Bahkan dia tidak percaya sama orang tuanya. Jadi saya ini jadi pihak ketiganya. Jadi kalau mau komunikasi harus melalui saya ngomong ke mamanya atau papanya. Padahal di satu tempat yang sama. Yes. Astaga. Jadi tapi sekarang udah selesai ya. Nah, tapi itu butuh effort lagi kan, Joy. Bener nggak teman-teman? Betul. Butuh effort lagi kan. Kalau bisa kan dari awal udah lancar, udah bagus, ya kita lebih gampang itu aja. Kalau udah kadung kusut lah istilahnya hubungan di depan, waktu remaja bisa diselesaikan nggak? Bisa bagus lagi nggak? Bisa. Tapi kita perlu effort yang lebih. Tapi nggak apa-apa. Effortnya itu pasti selalu worth it untuk kita fight. Karena kita masih panjang perjalanannya dengan anak ini kan. Kita masih pengen dia dewasa. Tujuan kita punya anak itu kan bukan jadi jaminan kita hari tua. Betul. Kan? Betul ya. Oke, teman-teman di sini gimana? Betul ya. Tujuan kita punya anak adalah pastinya bukan untuk menjadi jaminan hari tua kita. Itu kita harus ubah dulu. Jadi nggak ada lagi ekspektasi kata-kata nanti kalau mama tua, mama siapa yang jaga seperti itu. Itu seolah-olah, mah, kamu lahirkan diriku hanya untuk menjaga atau aku harus begini gitu jadinya. Jadi kayak harus ada hutang budi. Jadi akhirnya rasa cinta kasih orang tua itu seolah-olah harus berbalik gitu. Jadi anak-anak merasa, mama, ayo tulus loving me gitu. Ngerti kan? Jadi itu dulu ekspektasinya tidak seperti itu dulu. Baru mereka merasa tidak tertekan. Oke, tapi percayalah teman-teman atau calon para orang tua atau parents atau mama muda di sini bahwa kalau kita dekat dengan anak, percayalah anak juga akan deket. Maksudnya waktu mereka udah tua, mereka akan sering-sering balik kok udah melihat kita. Tanpa diminta. Betul. Makanya kita sebagai orang tua itu tugas kita cuma satu ketika tua ya. Satu aja tugas kita. Apa itu, Mir? Menjaga tubuh kita fit supaya tidak menjadi beban anak mereka. Itu saja tugas kita gitu. Ngerti kan? Ya, jadi paham. Anak itu bukan jaminan masa depan atau masa tua kita. Oke, Miss. Kalau boleh dirangkum ya, menurut Miss, hal apa sih yang paling penting dijaga orang tua sejak awal supaya anak ini tumbuh merasa aman dan dengar? Karena ya balik lagi ya, Miss, mungkin apakah ini memang menjadi skala nasional atau internasional? Sering sekali anak ketika mau menyampaikan pernyataannya tidak didengar atau kalau didengar dia dimarahi. Oh, oke. Guys, kayaknya ini curhatan ya. Kayaknya ini curhatan ya. Gimana curhatannya ini? Memang iya lah. Curhat. B. Enggak, orang lain punya pertanyaan titipan nih. Tapi boleh lah, ini untuk didengarkan ya Bapak Tribuners. Sejauh itu tumbuh dari karakter, kalau orang bilang sekarang didikan VOC. Oh, VOC. Ya, the real VOC. Mungkin kalau mama nonton, ya memang ya dia didikan VOC kayak apa-apa itu nggak mau didengar. Susah sekali untuk maybe ego kali ya, menurunkan ego untuk tidak marah dahulu, untuk mendengar. Itu sangat jarang dulu ya, Joy kecil merasakan hal tersebut. Tapi kalau udah kondisi membaik, itu tadi bisa lumat. Alhasil perasaan tadi saya yang mungkin marah, jengkel dengan orang tua bisa lumat. Nah, masalahnya kan gak semua anak kayak gitu kan, Miss. Gak semua anak bisa mencairkan emosinya, meredam emosinya, bisa baik lagi. Nah, itu Miss. Setuju. Ini dari point of view-nya mana dulu? Orang tua atau anak? Orang tua deh, orang tua. Ada dua ya, guys. Orang tua ya. Iya. Nah, ini kalau pertanyaan 2 berarti 4A, 4B gitu ya. Beranak dia ya. Oke. Jadi kalau point of view-nya orang tua adalah
orang tua, walaupun kita lebih tua, maksudnya secara usia dari anak, jangan mau berhenti untuk bertumbuh. Jangan mau berhenti untuk bertumbuh. Oke. Kita harus sadar bahwa kita hidup di generasi yang sudah berbeda, mereka dengan mereka, dan itu tidak bisa, kita nggak bisa paksa relate dengan apa yang kita mau. Oke. Tapi Miss, orang tua saya zaman dulu aja seperti ini ke kita. Bener kan pertanyaan gitu kan? Itu mungkin berhasil untuk beberapa anak, tapi dan itu juga berhasil untuk generasi kita yang milenial. Dan belum tentu tuh berhasil untuk next generation, alpha, dan ini beta loh, udah beta loh gitu. Kan nggak mungkin kita mengupgrade, mengambil sistem yang dulu yang jadul baby boomers, kita berharap dan kita mengasuh generasi beta. Enggak relate. Berapa? Tiga generasi. Oke. Jadi kita aware dulu. Kita yang aware dulu bahwa it cannot work like this way. Kita yang wajib berubah dulu. Oke. Itu dulu. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita wajib sadar bahwa sudah berbeda generasi, caranya yang dibedain walaupun tujuan akhirnya sama. Oke. Kan kita udah ngomong tadi di awal kan kita ngomong nih ya, kita deal-dealan dulu sama pasangan nih kan, anak ini mau dibawa kemana, anak yang seperti apa. Oke, baru kita lead anak ini, benar kan? Benar. Nah, untuk tujuan yang itu, tujuan yang sama, kita bisa berbagai cara. Benar nggak, Joy? Benar nggak, Gas? Oke, jadi kita ubah cara kita. Kalau kita sebagai orang tua, dan kita masih bisa loh, Joy, untuk berubah. Oke, benar ya? Kalau dari sisi anak-anak, kita sebagai anak, aku deh sebagai anak, Joy sebagai anak, dan teman-teman ini sebagai anak-anak. Oke. Orang tua kita itu nggak punya pilihan. Mereka nggak punya role model. Pada saat itu, orang tua kita, mereka hidup dalam survival mode, bertahan hidup. Apalagi yang baby boomer yang lahir tahunnya yang 50-an, 1950-an. Yang benar. Jadi mereka terbiasa dalam mode survival mode. Jadi yang mereka pelajari adalah keras baru bisa fight. Oke, kita manusia itu ada dua model. Kalau menghadapi stres, fight, fly, atau freeze sebenarnya. Kalau freeze itu berarti stresnya lebih tinggi, oke? Tapi kita bilang dua-dua yang normalnya ya, flag sama fly. Oke. Nah, kalau orang tua zaman dulu, mereka di survival mode terus. Ada bahaya. Jadi kalau nggak keras, dan mereka punya belief system, hidup itu keras, cuy. Sementara kita begitu lahir, udah ada mobil. Iya, udah enak. Zaman dulu berkuda, ayo. Baru bersepeda deh. Ngerti kan? Effortnya jauh lebih banyak, oke? Jadi maafkanlah mereka. Let it go. Memaafkan mereka untuk diri kita. Betul. Karena itu adalah bentuk kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Mereka tahu itu cara yang terbaik untuk mengasuh. And they only know that is the only way. Mereka hanya tahu itu satu-satunya cara. Oke, maafkanlah mereka. Yuk, stop di generasi kita cari cara yang lain. Tujuannya sama, kita cari cara yang lain. Boleh, Joy? Boleh, Miss. Boleh, teman-teman Tribuners? Oke. Dan happy parenting, gitu. Jadi dari awal kami bilang, kita rencanakan dulu nih. Oke, kita dulu nih. Kalau kita dari awal sudah merasa ini adalah beban, kita nggak akan enjoy perjalanan menjadi seorang orang tua ini. Dan tidak ada orang tua yang benar-benar sempurna. Orang tua yang baik adalah orang tua yang terus bertumbuh bersama anak. Hanya itu, Joy. Oke, Tribuners ya. Itu tadi pesan dari Miss Vera. Betul-betul menyentuh hati ya. Terkadang orang tua itu memang udah nggak punya pilihan lagi. Atau mungkin pun dulu ilmu parenting itu nggak segampang yang kayak sekarang kan, Miss. Kita tahu loh, belajar parenting itu ilmunya itu mahal. Dan mereka cuma punya satu gaya parenting kan, VOC. VOC. Dulu kan. Nah, karena mereka dididik juga seperti itu. Survival mode. Selalu taman paksa dan semuanya kan selalu itu kan gitu kan. Jadi ya wajar aja. Kita lah ya. Dan memang pesan ini memang untuk
untuk pasutri baru atau orang yang pada memiliki pasangan mature yang ingin memiliki anak, bahwasanya nggak segampang itu ya Miss ya. Banyak tahapan yang harus kita lakukan. Bayangkan loh, kata Miss ini 5 tahun pertama bahkan 10 tahun. Ibaratnya tuh kalau dalam sekolah itu udah kelas 1 SMA Miss. Dari kelas 1 SD Iya. ke kelas 10, 1 SMA loh. Oke Tribuners, obrolan hari ini ya, ini sedikit catatan dari Joy. Semoga jadi pengingat ya, bahwa jadi orang tua itu bukan soal sempurna, tapi soal hadir, mau mendengar, dan terus belajar. Rasa aman dan hubungan yang terbuka adalah bekal penting untuk anak tumbuh percaya dan berani cerita, bangun komunikasi. Thank you, Joy. Thank you, Miss. Ya, ini juga bekal loh sama Joy yang masih single ya, 24 tahun belum married. Semoga yang Miss kasih tahu ini menjadi bekal Joy untuk nanti menjadi orang tua. Semoga berguna ya, guys. Iya, thank you Miss Vera. Thank you, Joy. Terima kasih kepada Tribuners yang udah menonton acara Teman Ngobrol sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye Tribuners.